Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita di persimpangan jalan bagian ke-8. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Silahkan kalau merasa terhibur, channel ini di-share, like, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Selamat mendengarkan. Seperti tidak memperdulikan suaminya, sang istri bangkit dari duduknya lalu mendapatkan Yulia yang sedang menonton. "Salman dan Fijri kemana?" tanya ibunya. "Apa tadi mereka tidak pamitan sama ibu?" Yulia balik bertanya. "Tidak. Katanya jalan-jalan sebentar, kemudian ke rumah seorang teman. Ada urusan sedikit." "Kau tidak ikut?" "Tidak. Biasanya kalian selalu bertiga." Sang ibu menyatakan keheranannya. "Aku bosan." "Bukan itu, tentu ada persoalan antara kalian bertiga." Tidak ada persoalan," Yulia mengelak. "Tapi sudah beberapa hari ini kalian menyalahi kebiasaan." "Sekali-sekali tidak apa toh Bu," Yulia berkelakar. "Tapi aku yakin antara kalian ada persoalan." "Kalau ibu tahu ada persoalan, kenapa ibu tanyakan padaku?" "Karena aku ingin mendapat kepastian." "Dan kalau semuanya sudah pasti, lalu akan ibu apakan?" "Kita carikan penyelesaiannya." "Aku setuju Bu." "Apa yang kau ketahui mengenai hubungan Salman dan Fijri?" tanya ibunya dengan suara pasti. "Mereka telah saling mencintai, itulah yang ku ketahui. Hal itu berkembang sejak mereka berdua menghilang di villa dulu," Yulia menjelaskan. Dalam beberapa saat, sang istri tercenung, hatinya terpukul karena mendengar kepastian hubungan Salman dan Fijri. Karena ibunya diam saja, Yulia melanjutkan, "Aku tidak keberatan mereka saling jatuh cinta. Menurut pendapatku, Fijri pantas mendapatkan Salman, begitu pula sebaliknya. Salman anak yang tampan, terampil, dan menurut ayah dia dapat dipercaya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Yulia lagi. "Kau," potong sang ibu pendek. "Kenapa aku?" "Aku menginginkan kau lebih dulu mendapatkan jodoh. Karena kau yang tertua, ini keinginanku sebagai ibu." "Tidak mutlak Bu, karena tidak selamanya yang tertua yang harus mendapatkan jodoh lebih dulu. Banyak sekali adik yang kawin lebih dulu dari kakaknya. Karena itu, aku tidak perlu dikhawatirkan. Jodoh buatku tentu akan datang juga kelak, lambat atau cepat." Sambil mengucapkan kalimat yang terakhir ini, Yulia tersenyum. "Kalau tidak, apa aku punya cacat? Maka aku tidak bakal punya jodoh?" "Aku kira tidak." "Justru itu, ibu tidak usah khawatir," Yulia memperingatkan. Ibunya diam, kekhawatirannya terobat juga sedikit mendengar alasan Yulia. Tapi asal-usul Salman tetap menimbulkan kerisauannya. Siapa orang tua anak muda itu? Bukankah dia harus mempunyai besan yang terpandang di masyarakat sebagai imbalan suaminya yang bekas perwira tinggi? Suaminya tidak boleh dikecewakan karena mendapat besan seorang bekas narapidana atau seorang yang pernah melakukan kejahatan merugikan bangsa dan negara. Tapi bagaimana bila bakal besan itu seorang petani miskin dari suatu desa yang sangat terpencil, atau seorang nelayan, atau seorang buruh kasar? Tapi mustahil, bantahnya sendiri dalam hati. Tidak mungkin seorang petani atau nelayan miskin atau buruh kasar dapat menyekolahkan anaknya setinggi sekolah Salman. Salman menurut penilaiannya setidak-tidaknya pernah duduk di sebuah akademi atau perguruan tinggi. Tapi kenapa tidak mungkin? Bantahnya lagi. Bukankah sesudah kemerdekaan diperoleh kesadaran rakyat kecil menyekolahkan anaknya mengagumkan?
Mereka seakan terlepas dari belenggu yang telah melilit beratus-ratus tahun. Mereka bangkit dan berjuang dengan segala kemampuannya menyekolahkan anaknya. Mereka korbankan segala yang ada agar anak-anak mereka lebih maju dari mereka, agar anak-anak mereka terpandang di masyarakat, agar anak-anak mengangkat derajat orang tuanya dari kehina-dinaan ke tingkat yang lebih tinggi. Bukankah berkat kemerdekaan itu tidak sedikit anak petani yang menjadi sarjana, guru, tentara, dan sebagainya? Zaman kini telah berubah, bukan lagi zaman kolonial atau feodal, tapi zaman seluruh lapisan masyarakat, dari atas sampai ke bawah. Karena itu, kata sang istri dalam hati, apa salahnya seseorang bekas perwira tinggi berbesankan seorang petani miskin? Tiba-tiba, kedengaran bunyi skuter Salman menyadarkan sang istri dan Yulia dari kediaman mereka. Sedang bekas perwira itu sudah lama tidak di beranda depan lagi. Sejak istrinya meninggalkannya seperti tidak peduli tadi, dia langsung saja ke kamar tidur istirahat. Pijri dan Salman nampak berseri-seri, dari wajah keduanya terpancar kebahagiaan. Rupanya acara mereka malam ini sangat menyenangkan. Pijri dan Salman mengambil tempat duduk di menyebelah sang istri. Setelah Salman mengucapkan selamat malam, istri bekas perwira itu menjawab sebagai basa-basi saja, tidak sehangat lagi seperti biasa. Sudah itu tidak ada percakapan, keempat mereka diam. Biasanya sang istri sangat ramah dan terbuka bila Salman datang bertamu atau pulang dari suatu tempat bersama kedua anak gadisnya. Tapi sekarang dia agak kikuk. Keramahannya hilang ditelan kepastian. Salman dan Pijri telah saling jatuh cinta karena kikuknya. Dia meninggalkan mereka tanpa mengucapkan sesuatu. Dia langsung masuk ke kamar tidur. Pijri dan Salman mengikuti dengan pandangan terheran-heran kepergiannya. Dalam sesaat, mereka saling berpandangan. Apa yang telah terjadi? Ada apa? Tanya Pijri kepada Yulia dengan heran. Memang ada apa? Yulia pura-pura balik bertanya. Sikap ibu agak lain, tidak seperti biasa. Kok kau tahu? Kau jangan pura-pura. Tentu ada persoalan yang membuat ibu bersikap demikian. Pijri menduga. Kalau ada, bagaimana? Tanya Yulia lagi. Tentu kau bersedia mengatakannya kepada kami. Sulit, kata Yulia berkelakar. Kakak, jangan main-main. Benar, aku sulit mengatakannya sekarang kepada kalian. Sekarang atau kapan sama saja, Kak. Jangan desak aku sekarang, Yulia mengelak. Kakak harus mengatakannya, desak Pijri. Tapi, ku minta kalian tidak tersinggung. Kami berjanji ya, Salman? Pijri menanyakan kepastian Salman. Iya. Ibu agak khawatir, kata Yulia kemudian. Tentang apa? Seharusnya kalian sudah menduganya. Tentang hubungan kami? Iya. Tapi apa yang dikhawatirkan? Biasa orang tua, ibu menginginkan aku yang mendapat jodoh lebih dulu, bukan kau, karena katanya aku anak yang tertua. Tapi aku mengatakan kepada ibu bahwa aku tidak keberatan tentang hubungan kalian, karena tidak sedikit adik yang kawin lebih dulu dari kakak. Tapi aku minta kalian tidak tersinggung mengenai sikap ibu yang demikian. Kita harus maklum, dia kadang-kadang masih terikat dengan masa lampaunya. Yulia mengingatkan. Ibu akan bertahan dengan pendirian ini? Tanya Pijri. Aku belum tahu, tapi aku dapat mengatakan ibu nampaknya tidak keberatan mengenai hubungan kalian. Lalu bagaimana Bapak? Bapak tidak ikut dalam pembicaraan tadi, tapi sebelumnya Bapak dan Ibu duduk berdua di beranda depan. Kelihatannya asyik membicarakan sesuatu, mungkin tentang hubungan kalian. Bagaimana kalau Bapak tidak setuju? Dalam sesaat Salman memandang Yulia dan Yulia pun memandang Salman. Ya, bagaimana pendapat kalian kalau Bapak tidak setuju? Persoalannya tergantung kalian berdua, Yulia memberikan pendapat. Tapi pendapat Bapak tidak bisa diabaikan,
kata Fijri. Aku juga berpikir demikian, sebab restu orang tua kadang-kadang menentukan juga. Salman mengiyakan. Sambil mengucapkan kalimat terakhir ini, kekhawatiran Salman tiba-tiba timbul kembali. Terbayang lagi kerisauannya beberapa hari yang lalu, tapi dalam beberapa saat dia berhasil mengusirnya dari pikirannya. Tapi belum waktunya kalian risau. Aku kira Bapak orang yang paling gampang diajak bicara. Kalau kalian sudah sepakat dan punya ketetapan hati untuk kawin, Bapak mau bilang apa, dia akan setuju saja. Aku kira kecuali ada persoalan-persoalan lain yang harus dipertimbangkan. Yulia memberikan pendapatnya. Ucapan Yulia yang terakhir menyentakkan kesadaran Salman. Kecuali ada persoalan-persoalan lain yang harus dipertimbangkan matang-matang. Persoalan itu tidak lain adalah masalah bapaknya yang pernah menjadi algojo nikah. Apakah bekas perwira itu menerima kenyataan ini? Menurut Salman, pintar benar Yulia mengemukakan argumentasi. Dia menjamin bahwa bapaknya orang yang gampang diajak bicara, tapi dia memperingatkan pula bahwa di samping itu ada kekecualian. Bila ada persoalan-persoalan yang perlu dipertimbangkan matang-matang, Yulia bicara seperti seorang diplomat saja, pikir Salman. Salman pulang setelah minta permisi kepada kedua gadis itu. Fijri nampak masih menahan Salman. Dia belum puas membicarakan masalah mereka. Dia ingin mendapat kepastian. Tapi Salman mengelak karena hari sudah jauh malam. Akhirnya orang-orang sekerja dengan Salman mengetahui juga bahwa hubungan Salman dengan anak gadis bekas perwira yang juga menjadi majikan mereka itu adalah hubungan cinta. Ada yang menganggap wajar, ada pula yang menganggap bahwa Salman telah menyalahgunakan kebaikan dan kepercayaan bekas perwira itu untuk jatuh cinta pada anaknya. Dia mengambil kesempatan itu sebaik-baiknya dengan menyampingkan rasa tidak pantas. Menurut mereka, apakah pantas Salman jatuh cinta pada anak majikannya? Salman seharusnya bisa mengukur bayang-bayangnya sendiri. Dia harus tahu diri, dia harus bisa mengambil jarak, dan dari manakah asal-usulnya? Tidak diketahui dengan jelas. Inilah perguncingan para pekerja. Tapi yang belum mereka ketahui, apakah Salman yang mendorong-dorongkan dirinya supaya dicintai Fijri? Ataukah kedua-duanya saling memberi dan menerima dalam pertumbuhan percintaan itu? Selain itu, masyarakat di luar lingkungan kantor yang memperdagangkan onderdil kapal itu pun akhirnya mengetahui pula. Istri bekas kolonel laut Partowiyono, seorang kawan seperjuangan bekas perwira itu di zaman revolusi fisik, datang bertamu ke rumah bekas perwira itu. Hanya istri dan istri yang bertemu waktu itu, karena para suami sedang berada di kantor atau di tempat lain. Pada waktu itu Yulia dan Fijri pun ada di rumah, tapi mereka tidak mengikuti apa yang dibicarakan ibu mereka dengan istri bekas kolonel itu. Istri bekas kolonel Partowiyono ingin mendapatkan kepastian apakah benar Fijri telah jatuh cinta pada pegawai ayahnya. Kalau benar, alangkah sayangnya istri bekas kolonel itu menginginkan anak kawan akrab suaminya seharusnya mendapat jodoh seorang perwira pula seperti bapaknya. Tidak usah dari angkatan laut, dari angkatan lain pun tidak apalah, asal seorang perwira militer. Tapi di balik rasa sayangnya itu terselip keinginan Fijri hendaknya jatuh cinta pada anaknya sendiri, Sutandi, seorang letnan angkatan laut yang kini sedang bertugas di sebuah kapal perang di Eskadar Timur. Sutandi, Fijri, dan Yulia sebenarnya sudah lama saling mengenal, suatu yang wajar karena kedua orang tua mereka bersahabat karib. Mereka sama-sama tumbuh menjadi dewasa. Sutandi memilih Akabri Laut sebagai tempat mempertaruhkan nasibnya. Dan ini rupanya tepat karena dia merasa betah sebagai seorang militer. Darah ayahnya rupanya mengalir juga dalam tubuhnya, sedang Yulia dan Fijri, keduanya kandas sekolahnya, kemudian memilih belajar bahasa Inggris dan Prancis.
Sutandi waktu di Akabri selalu tukar-menukar surat dengan Pijri. Sutandi mengirim surat, kemudian mendapat balasan dari Pijri. Hal itu selalu terjadi sampai Sutandi tamat dari Akabri pun mereka masih saling bersurat. Bahkan sampai saat ini tatkala Sutandi bertugas di Eskadar Timur. Tapi lucunya Sutandi tak pernah mengirim surat untuk Yulia, selalu untuk Pijri saja. Hal ini kadang-kadang menimbulkan tanda tanya bagi Pijri maupun Yulia. Ada apa gerangan? Isi suratnya hanya terbatas pada keadaannya saja, tentang latihan-latihan yang berat sebagai taruna, atau tentang sebuah ujian yang tidak kuasa dia selesaikan, atau tentang bagaimana mereka melewatkan malam minggu dengan berjalan dan berjalan di sepanjang trotoar jalanan Surabaya sambil menjual tampang. Padahal sesungguhnya dia dan kawan-kawannya tidak punya uang untuk menyewa kendaraan. Pijri selalu mendengar hal-hal yang kocak yang dialami mereka. Tapi tunggu, ada beberapa surat Sutandi yang terakhir yang bernada lain. Surat itu ditulisnya dari ujung pandang, tatkala dia berada di sana bersama kapalnya. Isinya tidak lagi bernada guyon-guyon ringan yang dialaminya, tapi sudah menyinggung masalah mereka. Sutandi mengatakan terus terang bahwa sudah sejak lama dia menaruh perhatian pada Pijri, karena didorong oleh cinta yang tulus. Dia merasakan keanehan dirinya karena sesungguhnya dia harus menaruh perhatian pada Yulia sebagai kakak. Tapi hal itu tidak tumbuh. Yulia dianggap sebagai saudara kandungnya sendiri. Mula-mula Pijri menganggap surat-surat Sutandi tidak serius, barangkali kelakar saja, duganya. Tapi setelah surat-surat itu datang terus-menerus secara beruntun, walau dia memutuskan untuk tidak membalasnya, Pijri mengambil kesimpulan bahwa Sutandi benar-benar menaruh perhatian padanya. Sesungguhnya dia tidak sulit menentukan sikap karena dia sama sekali tidak merasa dicintai Sutandi. Hubungan mereka selama ini hanyalah sebagai kawan biasa, kawan yang telah sama-sama tumbuh menjadi dewasa dalam lingkungan keakraban keluarga. Surat-surat Sutandi yang terakhir ini tidak pernah diceritakannya kepada kedua orang tuanya, juga kepada Yulia dan Salman. Pijri mempertimbangkannya bila diceritakannya kepada kedua orang tuanya. Dia takut mereka akan menganjurkan supaya memperhatikan surat-surat itu. Padahal dia tidak bisa jatuh cinta pada Sutandi, sedang pada Salman dia tidak ingin mengatakannya sekarang. Mungkin pada masa-masa yang akan datang, bila semua persoalan sudah jelas. Apa benar Mbak Yu, Pijri jatuh cinta pada pegawai ayahnya? Tanya istri bekas kolonel itu kemudian setengah berbisik karena takut didengar oleh Yulia dan Pijri. Menurut Yulia begitu, tapi Pijri sendiri belum mengatakannya kepada kami, jawab sang istri. Aduh, Bayu, sayang sekali kenapa Pijri tidak memilih orang lain saja ketimbang pegawai ayahnya. Seorang perwira umpamanya, seperti pula kedua suami kita, kata istri bekas kolonel itu setengah mencemooh. Saya sendiri tidak tahu kenapa Pijri memilih pegawai ayahnya, kata sang istri dengan suara datar. Apa Mbak Yu tidak bisa mencegah? Belum sampai ke situ pikiran saya. Tapi sebaiknya orang tua Mbak Yu dapat bertindak. Seorang anak tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Kami membiarkan anak-anak memilih apa yang baik bagi mereka. Jadi Mbak Yu setuju dengan pilihan Pijri? Siapa sih pegawai ayahnya itu? Orang dari mana dia Mbak Yu? Tanya istri bekas kolonel itu dengan suara merendahkan. Saya sendiri belum tahu dia berasal dari mana. Tapi menurut ayah Pijri sebagai atasannya, pemuda itu terampil, jujur, dan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Istri bekas kolonel itu kelihatan tidak senang mendengar jawaban sang istri yang bernada membela Salman. Hatinya jengkel karena pancingannya tidak mengena sasaran. Dia menghendaki agar timbul rasa antipati dalam hati istri bekas perwira itu pada Salman. Dia menghendaki agar Pijri berpisah dari Salman, kemudian berpaling pada anaknya sendiri, yaitu Letnan Sutandi. Waktunya habis pemirsa.
Dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.